Yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Arifin Tasrif. Yang kami hormati para pengurus Dekranas dan Dekranasda. Yang kami hormati anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Ripka Ciptaning. Yang kami hormati Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Bapak Eko Budi Lelono. Yang kami hormati Bupati Sukabumi atau yang mewakili. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan Kementerian ESDM dan atau yang mewakili. Yang kami hormati para pejabat di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten atau yang mewakili. Yang kami hormati Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian ESDM. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral beserta para pengurus. Dan yang kami hormati para pembicara, para tamu undangan, serta sahabat Museum Geologi dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Salawat beserta salam tidak lupa mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu hadirin sahabat museum yang kami hormati, selamat bergabung pada pembukaan Gelar Karya Wirausaha Baru Batu Mulia dalam Peningkatan Ekonomi Nasional. Acara ini diselenggarakan bertepatan dengan Hari Jadi Pertambangan dan Energi yang ke-76 atas kerjasama Kementerian ESDM dengan Dewan Kerajinan Nasional. Pertama-tama perkenalkan saya Paradita dan rekan saya Erwan yang akan memandu jalannya pembukaan pada hari ini. Tidak lupa kami mengingatkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan selama masa pandemi. Selanjutnya, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Geologi kepada Bapak Eko Budi Lelono, kami persilakan. Yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,
Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional, Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional, para Wakil Ketua Dewan Kerajinan Nasional beserta jajarannya, para Ketua Bidang Dewan Kerajinan Nasional beserta jajarannya, para pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Provinsi, dan Kabupaten, anggota Komisi 7 DPR RI, khususnya Dapil Sukabumi, Bupati Sukabumi beserta jajarannya, para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan KSDM, para pejabat pimpinan tinggi Pratama di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian SDM, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian SDM beserta jajarannya, para pembicara dan tamu undangan yang hadir secara fisik maupun virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul pada hari yang cerah ini dalam kondisi yang sehat. Bapak Menteri dan beserta seluruh tamu undangan yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan laporan kegiatan gelar karya wira usaha baru yang bertepatan dengan peringatan Hari Pertambangan dan Energi ke-76 tahun 2021. Kegiatan gelar karya wira usaha baru kali ini mengusung tema Batu Mulia dalam Peningkatan Ekonomi Nasional. Ini terlaksana berkat sinergi antara Kementerian SDM dengan Dewan Kerajinan Nasional. Rangkaian kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 hari, pada tanggal 28 sampai dengan 29 September 2021. Gelar karya wira usaha baru kali ini dimaksudkan untuk dapat pertama mengembangkan ekosistem bisnis batu mulia di Indonesia, yang kedua meningkatkan minat masyarakat akan batu mulia, yang ketiga meningkatkan pertumbuhan ekonomi pengrajin batu mulia, dan juga dapat menjadi jembatan bagi para pelaku usaha batu mulia dan masyarakat. Dengan demikian diharapkan tujuan kegiatan ini yaitu memberikan stimulan bagi pengembangan kerajinan batu mulia untuk peningkatan ekonomi masyarakat dapat tercapai. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan gelar karya wira usaha batu mulia yang telah dilaksanakan sebelumnya, yaitu di kegiatan pertama melalui tema Batu Mulia Kemilau Indonesiaku telah dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 23 Desember 2020 dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini secara daring jumlah 4.996 orang. Dan kegiatan yang kedua dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 29 Januari 2021 melalui tema Pesona Batu Mulia dan Peluang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dengan jumlah peserta mencapai sekitar 11.282 orang. Rangkaian kegiatan gelar karya wira usaha batu mulia kali ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 28 September 2021 dengan susunan acara oleh pembukaan, kemudian virtual exhibition, dan bincang batu mulia. Selanjutnya pada tanggal 29 September 2021 dengan berbagai kegiatan seperti sharing session, diskusi interaktif, bincang pasar, atau pengenalan dan pemasaran produk UMKM. Demikian laporan kegiatan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membawa manfaat bagi semua pihak, terutama pengusaha batu mulia di masa yang akan datang. Kami atas nama Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak sehingga terlaksananya kegiatan gelar karya wira usaha batu mulia ini. Akhir kata, kiranya mohon perkenan Bapak Menteri SDM untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi rangkaian kegiatan gelar karya wira usaha batu mulia dengan tema Batu Mulia dalam Peningkatan Ekonomi Nasional. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Bupati Sukabumi yang akan diwakili oleh Bapak Iyo Sumantri selaku Wakil Bupati Sukabumi. Kepada Bapak Iyo Sumantri, kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang kami hormati Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Insinyur Arifin Tasrif. Yang kami hormati anggota DPR RI Komisi 7, Ibu Dr. Ribka Ciptaning. Yang kami hormati Kepala Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Dr. Eko Budi Lelono beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Dewan Kerajinan Nasional beserta jajaran. Yang kami hormati Bidang Wirausaha Baru Dewan Kerajinan Nasional Ibu Ratna Arifin Tasrif. Yang kami hormati para narasumber webinar pengembangan UMKM Batu Mulia dalam peningkatan ekonomi nasional, serta para kepala perangkat daerah atau yang mewakili dan hadirin peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah wasyukurillah, kita sampaikan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama mengikuti acara gelar karya wirausaha baru Batu Mulia dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Insya Allah semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semua tersilah lupakan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, mengawali sambutan ini saya atas nama pemerintah Kabupaten Sukabumi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Insinyur Tasrif, serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Komisi 7 yang alhamdulillah beliau dari Dapil Sukabumi, Ibu Ribka Ciptaning. Tentunya gelar karya wirausaha baru Batu Mulia dalam peningkatan ekonomi masyarakat yang langsung dibuka oleh Bapak Menteri, insya Allah akan membawa sebuah kemanfaatan dan keberkahan. Terima kasih atas inisiasi Badan Geologi Kementerian ESDM Republik Indonesia dengan Dewan Kerajinan Nasional yang dibantu oleh segenap jajaran, sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tak lupa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada para narasumber yang telah berkenan memberikan materi dalam bidang UMKM Batu Mulia dan webinar pengembangan UMKM Batu Mulia pada program sinergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Dewan Kerajinan Nasional tahun 2021. Hadirin yang berbahagia, kolaborasi program Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Dewan Kerajinan Nasional dalam ikhtiar meningkatkan pemberdayaan UMKM khususnya bagi para pelaku usaha mikro dan kecil di bidang batu mulia di daerah sudah mendapatkan perhatian yang begitu besar. Atas peluang dan kesempatan yang telah diberikan seperti sekarang ini, saya harap saudara sekalian, para pengrajin, para penambang, para pengusaha, kolektor, penggemar, dan asosiasi yang bergerak di dalamnya dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang semestinya, sehingga mampu memberikan daya dorong dalam penguatan kapasitas masing-masing yang berdampak pada peningkatan nilai tambah ekonomi, terjaganya kelestarian, kearifan lokal, dan terbukanya potensi lahan usaha baru. Hadirin yang terhormat, masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sukabumi sangat bersyukur atas perhatian yang begitu besar dari Badan Geologi, Kementerian ESDM Republik Indonesia, dan Dewan Kerajinan Nasional dalam mendorong
jalannya proses pembangunan di sektor ekonomi melalui pengembangan aspek UMKM pada tataran usaha mikro dan kecil di bidang batu mulia pada khususnya. Wujud kerjasama yang baik antara Badan Geologi dan Dekranas ini telah memperlihatkan sinergi dan kolaborasi yang baik, yang apik, dan hal ini kami harapkan dapat menjadi salah satu kekuatan pendorong ekonomi lokal, khususnya bagi masyarakat setempat yang terdampak pandemi COVID-19. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ibu Ripka Ciptaning belum bisa bergabung saat ini, kita akan berlanjut kepada acara selanjutnya. Sambutan dari Wakil Ketua Harian 3 Dekranas kepada Ibu Yanti Isfandiari Airlangga, kami silakan. Yang saya hormati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Insinyur Arifin Tasrif, anggota Komisi 7 DPR RI Ibu Ripka Ciptaning Proletariati, dan Bupati Sukabumi Bapak Dr. Andes Haji Marwan Hamami, Penasehat DWP Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ibu Ratna Miras Tasrif, Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Dr. Eko Budi Lelono, para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan kementerian dan lembaga, para narasumber webinar dan para undangan peserta webinar dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan hidayah-Nya kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat bergabung secara daring untuk mengikuti acara bincang batu mulia dan webinar pengembangan UMKM di bidang batu mulia pada pagi hari ini, yang mengambil tema batu mulia dalam peningkatan ekonomi nasional. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral atas sinerginya dan Dekranas dalam menginisiasikan kegiatan yang diharapkan dapat mendorong peningkatan peran para pelaku UMKM atau IKM, khususnya yang bergerak di bidang usaha batu mulia. Hadirin yang kami hormati, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah termasuk adanya batu mulia yang dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Batu mulia sebagai produk alam sangat populer di masyarakat dan juga memiliki nilai ekonomi. Keindahan batu mulia ini memang begitu memukau, terutama bagi para penggemar ataupun kolektor batu-batuan. Batu mulia ini tidak hanya dapat diaplikasikan dalam bentuk perhiasan cincin, tetapi juga dapat dijadikan untuk kebutuhan fashion seperti kalung, anting, gelang, dan bros yang disesuaikan dengan kebutuhan selera setiap individu, serta berbagai produk kerajinan lainnya yang berbahan dasar batu mulia. Hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama, saat ini kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Kondisi ini memberikan dampak yang cukup signifikan kepada semua sendi kehidupan masyarakat, termasuk juga salah satunya terhadap sektor industri kerajinan batu mulia yang banyak digeluti oleh UMKM dan IKM di daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya mineral. Di satu sisi, UMKM dan IKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. UMKM dan IKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi salah satu penopang bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun demikian, pengembangan UMKM masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya di sisi akses keuangan dan akses pemasaran. Hadirin yang berbahagia, untuk itu kami melihat bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini merupakan salah satu media yang tepat bagi kita semua untuk turut serta dalam mengembangkan UMKM IKM, khususnya sektor kerajinan batu mulia yang memiliki keunikan masing-masing daerah sebagai warisan tradisi dan budaya bangsa. Langkah-langkah pengembangan semacam ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan kompetensi maupun kapasitas perluasan pasar UMKM, IKM sehingga diharapkan ekonomi para UMKM dan IKM tersebut dapat terus meningkat. Pada kesempatan yang baik ini, kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat terus menggunakan produk-produk hasil produksi dalam negeri. Kami percaya produk-produk kerajinan kita memiliki kualitas yang dibanggakan, terbukti dengan cukup banyaknya produk Indonesia yang diterima oleh pasar global. Kita semua harus merajut rasa optimisme bahwa produk dalam negeri dapat bersaing baik di pasar domestik maupun kancah internasional. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kembali kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas terlaksananya bincang batu mulia dan webinar ini, serta peran aktifnya dalam pengembangan UMKM dan IKM di Indonesia. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi UMKM IKM dalam mewujudkan peningkatan daya saing kerajinan Indonesia. Saya juga mengucapkan selamat mengikuti acara ini kepada seluruh para peserta webinar, agar terus berkarya serta berinovasi demi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi langkah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Ketua Harian 3 Yanti Isfandiari Ayangga. Selanjutnya sambutan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus membuka secara resmi gelar karya wirausaha baru pada Bapak Arifin Tasrif. Kami persilakan. Yang terhormat Ketua Umum Dekranasda beserta jajaran pengurusnya, para Ketua Umum Dekranasda beserta jajaran pengurusnya, anggota Komisi 7 DPR RI Sukabumi, para pejabat kementerian dan lembaga, Bupati Sukabumi, Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Kementerian SDM dan para anggota, para narasumber, serta para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat sehingga dapat bertemu secara virtual dalam kegiatan gelar karya wirausaha baru Batu Mulia dengan tema Batu Mulia dalam Peningkatan Ekonomi Nasional. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, saya ingin mengucapkan juga apresiasi atas terselenggaranya kegiatan gelar karya wirausaha baru kali ini dengan tema Batu Mulia dalam Peningkatan Ekonomi Nasional yang merupakan sinergi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral beserta Dewan Kerajinan Nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan potensi batu mulia melalui pengembangan UMKM batu mulia di Indonesia dengan melakukan berbagai kegiatan untuk membudidayakan kembali batu mulia dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat ikut mendorong pasar baik dalam negeri maupun luar negeri serta meningkatkan kembali ekonomi masyarakat melalui UMKM batu mulia. Melimpahnya batu mulia di tanah air menjadi salah satu potensi alam yang dapat dimanfaatkan sebagai komoditi unggulan. Potensi ini perlu dikembangkan secara optimal agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengembangan pemanfaatan batu mulia tersebut
harus sejalan juga dengan kebijakan yang ada, mulai dari eksplorasi, pengusahaan, pengolahan, serta pemasaran. Industri pengolahan batu mulia yang digolongkan dalam industri perhiasan dan permata memiliki peluang yang potensial untuk terus dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan potensi batu mulia yang berkesinambungan memiliki nilai strategis dalam peningkatan perekonomian nasional. Hadirin yang saya hormati, batu mulia memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya bernilai ekonomis, tapi juga mengandung nilai estetika, bermakna simbolis. Seiring dengan perkembangan zaman, batu mulia telah menjadi barang kebutuhan masyarakat dunia dan menjadi lambang untuk tingkat konsumsi serta kesejahteraan masyarakat. Dengan faktor kondisi geografis yang mendukung, Indonesia memiliki beragam jenis batu mulia dengan keindahan yang mampu bersaing dengan batu mulia dari negara lain. Salah satunya adalah batu Manakara yang berasal dari Mamuju, Sulawesi Barat, di mana batu ini memiliki jenis dan karakteristik unik dan hanya terdapat di Indonesia. Namun di sisi lain, pengembangan batu mulia di Indonesia memiliki tantangan antara yang belum optimalnya proses eksplorasi dan pengolahan, serta masih kurangnya informasi perbatuan dan transfer teknologi dalam pengelolaannya. Pengusahaan batu mulia dapat digolongkan sebagai kegiatan ekonomi kreatif karena pemanfaatan batu mulia berhubungan erat dengan seni dan kreativitas. Hal ini perlu diimbangi dengan peningkatan peran sumber daya manusia yang profesional dalam menjalankan kegiatan usaha batu mulia ini. Dampak positif dalam pengembangan batu mulia antara lain potensi penyerapan tenaga kerja, potensi peningkatan penerimaan pajak untuk negara, potensi untuk komoditas ekspor, dan pendapatan daerah yang terus meningkat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya terobosan terhadap pengembangan pengusahaan batu mulia, antara lain Kementerian SDM melalui Badan Geologi agar dapat melakukan proses sertifikasi batu mulia yang terstandar. Hal ini bertujuan agar nilai batu mulia semakin bertambah melalui kelengkapan dokumen. Dekranasda agar dapat memfasilitasi pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia, baik di bidang desain, cutting batu mulia, serta penerapan teknologi terkini. Sinergi Kementerian SDM dengan Dekranasda dengan melakukan kajian serta publikasi masif tentang potensi batu mulia Indonesia, sehingga masyarakat global dapat lebih mengenal dan memahami batu mulia asal Indonesia. Selain itu, industri pengolahan batu mulia di Indonesia menjadi potensi industri kreatif yang masih terus dapat ditingkatkan, salah satunya sebagai daya tarik wisatawan Nusantara dan mancanegara pada sentra-sentra produksi dan kerajinan di berbagai daerah. Keindahan batu mulia dapat terus dipancarkan jika kita dapat memanfaatkan dengan baik. Kami berharap melalui kegiatan ini, para pengrajin batu mulia, para penggemar, kolektor, peneliti, dan berbagainya dapat bersama-sama menjaga dan melestarikan keindahan dan kemanfaatan dari batu mulia tersebut, termasuk untuk kepentingan di masa mendatang. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat, minat, dan motivasi masyarakat menjadi wirausaha baru, termasuk pengrajin usaha mikro kecil, menengah yang terdampak pandemi COVID, agar dapat bangkit kembali dan tetap bersemangat melanjutkan usaha di sektor-sektor produktif dan prioritas, khususnya sektor batu mulia yang menjadi andalan dan tumpuan perekonomian di masing-masing daerah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, akhir kata saya ucapkan selamat atas penyelenggaraan rangkaian kegiatan sinergi Kementerian SDM dengan Dekranasda yang sekaligus juga bertepatan hari ini dengan Hari Pertambangan Energi yang ke-76. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah pada kita semua. Kami berharap kegiatan kali ini dapat menjadi penyemangat dan juga menginspirasi masyarakat dalam pengembangan UMKM, khususnya di bidang batu mulia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara gelar karya wirausaha baru dengan tema batu mulia dalam peningkatan ekonomi nasional secara resmi kami buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Arifin Tasrif atas sambutan dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan gelar karya wirausaha baru. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eko Budi Lelono, Bapak Iyo Somantri, Ibu Yanti
Ispandiandi Airlangga atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Toha Wildan. Kepada Bapak Toha kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami membacakan doa secara Islam. Bagi saudara-saudara non-muslim, dipersilahkan menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, ya Rabbana, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, serta dengan menundukkan hati dan mengadahkan tangan untuk memohon kehadiran-Mu. Pada saat ini kami hadir melaksanakan acara gelar karya wirausaha baru Batu Mulia dalam peningkatan ekonomi nasional. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap barokah dan ridha-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Jabbar, dengan segenap ridha-Mu, pada hari yang baik ini, jadikan dan sempurnakanlah acara yang diselenggarakan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM bersama Dewan Kerajinan Nasional ini sebagai majelis pelestari karya wirausaha dan kreativitas seni budaya yang berdampak pada kontribusi peningkatan ekonomi nasional demi terwujudnya masyarakat yang mandiri, maju, dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu telah terhampar di daratan dan di lautan sumber kekayaan alam dan beragam keindahan. Bauntayan Ratna Mutu Manikam adalah anugerah terindah bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Tentunya kami akan merugi jika anugerah itu tidak dikelola dengan baik, dengan memanfaatkan dengan baik. Untuk itu, dengan sifat-Mu yang Maha Rahman dan Maha Rahim, ya Allah, jadikan kami semua sebagai orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan jauhkan kami dari sifat kufur nikmat. Ya Allah, ya Qawiyu ya Matin, jadikan momen ini sebagai langkah maju yang akan memacu dan mendorong percepatan peningkatan ekonomi nasional, serta tanamkan ke dalam hati sanubari kami untuk selalu tetap mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan dengan penuh rasa kebersamaan di antara kami dan pemimpin-pemimpin kami, untuk terus berkarya, berinovasi dalam meningkatkan kinerja pembangunan, dan limpahkanlah kesehatan, kekuatan, kemauan, keikhlasan, kemudahan, dan kemampuan kepada kami dan para pemimpin kami untuk melaksanakan amanah ini. Ya Allah, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami terbebas dari kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Tak sejengkal pun dalam hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, dan kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami dan guru-guru kami serta para pemimpin kami. Ya Allah, ya Rabbun Ghafur, ya Mujibas Sa'ilin. Akhirnya kami hanya bisa meyakini bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah zat yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Terimalah pinta dan doa kami. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya adzabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا مجيب السائلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Toha Wildan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan fitur kamera dan hitungan akan kami komando dari studio. Sekali lagi Bapak Ibu, kami mohon untuk mengaktifkan fitur kameranya. Baik, sudah siap. 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Baik, 1, 2, 3. Baik, cukup Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Kita sudah melaksanakan sesi foto bersama Parita. Dan tentu saja kita setelah ini akan melaksanakan berbagai acara-acara yang tidak kalah menarik yang sudah kita sampaikan di awal tadi, dan kita mungkin akan mengulang untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Silakan Pradita. Ya, baik. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pameran virtual gelar karya wirausaha baru langsung dari Sukabumi Craft Center yang bisa diikuti secara virtual oleh Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang nanti akan dipandu oleh rekan kita Selena. Betul sekali. Kemudian pada pukul 13 hari ini kita akan mengikuti atau akan melaksanakan acara Bincang UMKM Batu Mulia. Bapak Ibu silakan untuk kembali bergabung bersama kita nanti pada pukul 13. Selanjutnya untuk esok hari ada acara apa, Pradita? Ya, keesokan harinya pada tanggal 29 September akan dimulai kembali kegiatan sharing session pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang kemudian akan dilanjutkan dengan gelar karya perajin batu mulia. Betul sekali. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kami ingatkan untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan selama masa pandemi. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita terhindar dari penularan COVID-19. Dan kami juga selalu mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang linknya sudah kita bagikan, sudah kita share di kolom chat. Sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami mohon untuk mengisi daftar hadir yang linknya sudah kita share, sudah kita bagikan di kolom chat. Silahkan diklik dan diisi sesuai data Bapak Ibu hadirin sekalian. Baik, untuk selanjutnya kita akan berlanjut kepada acara pameran gelar karya wirausaha baru secara virtual oleh Selena. Silahkan Selena. Baik, terima kasih Erwan dan Paradita. Ya, selamat siang Bapak Ibu dan sahabat Museum Geologi. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Selena, Smart Museum, Smart People, Smart Nation. Hari ini hadir di Sukabumi Craft Center untuk menemani Anda dalam virtual exhibition tour gelar karya wirausaha baru Batu Mulia dalam peningkatan ekonomi nasional. Pameran ini merupakan bagian dari rangkaian acara yang diselenggarakan atas gagasan Museum Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang bekerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional. Dan di lokasi terlihat panitia telah menerapkan protokol kesehatan dengan mengatur jarak antar booth pameran. Juga panitia telah menyediakan tempat cuci tangan serta hand sanitizer di beberapa titik. Selain itu juga di lokasi terlihat telah hadir 6 booth pameran yang turut dimeriahkan oleh para perajin batu mulia dari Kabupaten Sukabumi. Juga telah hadir di lokasi pameran ini ada 1 booth pameran milik Museum Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Ya, baik sahabat Museum Geologi. Di belakang saya ini Oke, sahabat Museum Geologi, di belakang saya ini merupakan booth pameran milik Museum Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan koleksi unggulannya yang sudah mendunia dan sangat terkenal sekali, yaitu batu Manakara. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa sih pesona penilai batu Manakara ini. Kemudian apa saja keunggulan dari batu Manakara ini? Sahabat Museum Geologi pasti penasaran kan? Untuk itu, kita nanti akan masuk ke dalam dan nanti kita akan ditemani oleh Ibu Andi Hairiah ST. Beliau adalah seorang geologis dari PSDNBP, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Oke, check it out. Halo, selamat pagi Andi. Apa kabar? Baik, Selena Andi. Oke. Sebelumnya kita akan mendengar dulu apresiasi dari Ibu Ripka Komisi 7 DPR RI. Ya, Ibu Ripka, dipersilakan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan merdeka. Teman-teman sekalian yang saya hormati, Menteri SDM, hingga kawan-kawan dari Geologi, dan Pak Bupati bersama jajarannya, semua para pengrajin batu, dan semua pengusaha maupun yang hadir pada pagi hari ini. Pertama saya mohon maaf sekali karena tidak bisa hadir secara fisik, padahal ini daerah pemilihan saya. Karena ada tugas DPR, saya ini ada di daerah Purwakarta. Dan juga nanti jam 2 saya ada tugas partai. Jadi memang ditarik sana sini. Jadi mohon maaf kalau saya hadir secara virtual, tapi ini mengurangi arti. Saya sangat berterima kasih karena Sukabumi, kota dan kabupaten yang daerah pemilihan saya ditunjuk menjadi satu tuan rumah untuk merayakan hari ulang tahun. Ya, hari ulang tahun pertambangan dan energi yang ke-76 tahun, yaitu dengan mengedepankan kita hasil bumi kita, terutama ini batu-batuan. Jadi ada sedikit cerita bahwa sebelum masalah batu booming, ya kan, batu bacan kan gara-gara Jokowi memberikan pada Presiden Amerika, tapi dulu sebelum booming itu saya memang orang cinta batu. Sampai sekarang pun perhiasan saya ini semua batu, ya, karena saya senang batu. Nah, jadi dan saya pernah punya binaan saya, ya, di Cimerang, Surabaya, Kabupaten Sukabumi, itu dulu yang memberikan anggaran dari Kemenaker Trans, ya, itu namanya Buana Karya. Kenapa saya perjuangkan? Karena banyak kita kadang-kadang senang dengan hasil bumi, tetapi kita kurang komitmen untuk mempromosikan hasil bumi kita dan kurang mau membeli, kan? Membeli dan mempromosikan, padahal itu harta yang paling kaya. Indonesia kaya dengan semuanya itu. Bahkan Freeport yang sejak zaman Orde Baru itu kemarin saya dengar di Warta Berita masih 40 tahun aja digali belum habis. Nah, di Sukabumi pun masalah batu itu dari setiap kabupaten ada dan cirinya berbeda-beda. Jadi saya sebagai yang punya daerah pemilihan Sukabumi sangat senang sekali karena ini kekayaan kita. Maka itu para pemangku kebijakan maupun yang punya kepentingan dan lain-lain kita harus mendukung acara ini, bahkan mau mempromosikan bahwa Sukabumi lah juga salah satu yang mempunyai sumber daya alam yang sangat kaya raya. Jadi dengan acara ini meskipun saya terlambat karena juga tadi di jalan berusaha untuk masuk susah banget sinyalnya. Jadi saya masih berterima kasih pada pembawa acara yang masih diberi kesempatan. Sekali lagi sukses untuk semuanya
Dan salam buat para pengrajin, kita semua saling dukung sehingga semuanya pengrajin adalah kekayaan dari alam Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, terima kasih Ibu Rifka Ciptaning DPR RI atas apresiasinya. Baiklah sahabat Museum Geologi, sekarang kita akan lanjut lagi ya virtual tour-nya. Oke. Bu Andi, saya penasaran nih, batu Manakara yang terkenal dan mendunia itu yang mana sih Bu? Seperti apa? Bisa batu Manakara yang sudah dikenal banyak orang itu adalah ini. Ini semua yang ada di stand Manakara Badan Geologi. Wow, keren sekali ya sahabat Museum Geologi. Dapat dilihat dari layar kaca Anda, dari jauh aja udah kelihatan cantik sekali. Oke, Bu, saya penasaran juga nih, ya kenapa batu Manakara ini namanya batu Manakara atau batu Moro? Kenapa nggak jadi Milikuri atau mana hai gitu ya, Bu? Oke, kenapa dibilang batu Ngalo atau dibilang Manakara? Asal mulanya itu batu Manakara ini ditemukan di Pantai Ngalo, yang kemudian dinamakanlah sebagai batu Ngalo. Nah, seiring dari berjalannya waktu dan lebih dikenal di masyarakat luas, akhirnya batu Ngalo ini berubah nama menjadi batu Manakara sesuai dengan ikon di daerah sana yang memiliki pantai Manakara. Seperti itu. Oh, jadi penamaannya itu diambil dari pantai Manakara. Betul sekali. Di lokasi penemuannya itu ya, sehingga namanya Manakara. Oke. Dan saya juga ingin tahu nih Bu, apa sih keunggulan dari batu Manakara ini sehingga bisa mendunia? Ya, batu Manakara ini termasuk golongan batu mulia yang sangat unik dan langka ya. Kenapa dibilang seperti itu? Karena batu Manakara ini memiliki ciri khas, bentuk, dan warna yang sangat indah. Nah, di samping itu, batu Manakara ini dia memiliki butiran-butiran yang menyerupai seperti bola-bola anggur yang memiliki inti nuklus di tengah, serta mengisi retakan-retakan halus di dalamnya, yang merupakan sebagai ciri dari mineral kuarsa dengan kekerasan 7 skala Morse. Nah, seperti yang kita lihat, batu Manakara itu di sini juga memiliki keindahan dengan warnanya yang bling-bling, girly seperti itu. Dia memancarkan keindahannya tersendiri ya. Bisa kita lihat di sini batu Manakara dengan keindahannya yang bling-bling. Oke, betul sekali Bu Andi. Sahabat Museum Geologi dapat terlihat juga mungkinnya dari layar Anda. Kalau di sini saya lihat sih sangat terlihat sekali pesona kemilau dari batu Manakara ini. Sangat luar biasa, sangat cantik. Tadi Bu Andi bilang sakirli ya. Iya, sekali. Ini sangat terlihat sekali jelas ada bling-bling ya. Dan ini butiran-butiran yang bulat gitu. Sangat luar biasa sekali. Sampai berpikir apa ini dibuat sama manusia gitu ya. Itu bentuk ciri khas dari Manakara sehingga kenapa dia banyak digemari oleh kalangan lokal maupun mancanegara. Iya, tentu saja. Ini banyak karena keunikannya. Keunikannya itu dia keunggulannya. Karena sangat luar biasa sekali, cantik sekali, bulat gitu. Iya. Oke, baiklah. Bu Andi, saya juga mau tanya lagi nih. Kalau batu Manakara ini ada berapa sih warnanya? Batu Manakara ini memiliki varian warna. Dia ada yang berwarna coklat, kemudian ada yang berwarna hijau. Bisa kita lihat di sebelah kiri saya ini warna hijau dari si batu Manakara. Di samping warna hijau, dia juga memiliki warna-warna yang lain. Dia juga memiliki warna ungu. Nah, apalagi warna ungu seperti yang kita lihat di samping saya ini. Warna ungu. Iya, tetap dengan bling-blingnya ya. Kemudian warna ungu ini salah satu favorit dari batu-batu dan warna-warna dari batu Manakara ini. Seperti itu. Oh, ini yang paling banyak diburu oleh masyarakat dari mancanegara. Yang warna ungu ini ya, betul sekali. Selain warna ungu, Manakara juga ada varian warna lain. Yang lain memiliki warna putih. Warna putih. Oke. Warna putih. Seperti yang kita lihat di bot ini, dia memiliki warna putih, tetap dengan bling-blingnya ya. Tetap dengan bling-blingnya. Tetap dengan pesona Manakara.
Seperti warna putih. Kemudian tadi kan saya dengar batu manakara ini sudah mendunia nih Bu, sudah booming. Betul, masyarakat luas di luar dunia sudah tahu. Kenal nih manakara ini. Oke, saya pengen tahu nih Bu mengenai ekonomi kreatif potensi batu manakara ini saat ini seperti apa? Wah, untuk batu manakara ini dia sangat berpotensi sekali ya untuk dijadikan ekonomi kreatif bagi para UMKM kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena batu manakara ini dia bisa dibentuk dalam berbagai macam varian. Sebagai contohnya, batu manakara ini bisa dibuat sebagai perhiasan. Perhiasan ini boleh dibikin seperti perhiasan seperti model cincin. Seperti cincin seperti ini. Iya, kalau orang sini sih lebih mengenal ini batu akik ya, seperti itu. Nah, batu cincin ini dibuat dari batu manakara. Di samping cincin itu bisa juga dibuat sebagai liontin. Sebagai liontin. Oh, yang ini ya Bu ya? Iya, betul. Liontin. Juga bisa dibuat dengan varian lain seperti ini dalam bentuk dolotai. Ini bisa kita lihat. Nah, si dolotai ini bisa dibuat untuk acara-acara resmi. Biasanya dipakai untuk acara-acara resmi untuk para bapak-bapak ya. Oh, ini untuk bapak-bapak. Iya, betul sekali. Jadi nggak hanya ibu-ibu aja yang bisa cantik, bapak-bapak juga bisa cantik. Rasa percaya diri yang besar. Iya. Penampilan menjadi semakin elegan. Iya, betul. Nah, di samping dari perhiasan-perhiasan tadi, manakara ini juga bisa dibuat dalam bentuk yang lain. Jadi dibentuk dalam hiasan setengah jadi perhiasan ya. Nah, ini salah satu contohnya, dia dibuat sebagai pen holder yang bisa ditaruh di atas meja sebagai penyemangat kerja kita, seperti itu. Di samping pen holder bisa juga digunakan sebagai hiasan-hiasan dalam bentuk etalase yang biasa dijadikan souvenir. Wow, iya keren sekali. Iya, betul. Pen holdernya bisa mempercantik meja kerja Anda ya Bu. Iya, betul sekali. Nah, kemudian dari bentukan-bentukan ini ada juga yang biasa paling digemari oleh mancanegara itu dalam bentuk suiseki. Suiseki Bu. Betul sekali. Nah, suiseki itu dia merupakan batu manakara yang dibentuk secara alami oleh alam tanpa sentuhan tangan. Nah, itu bisa kita lihat dari bentuk-bentuk si manakara yang ada di stand kami di sini. Nah, inilah bentuk-bentuk suiseki dengan bentukan-bentukan yang dibentuk secara alami oleh alam tanpa sentuhan tangan sedikit. Keren banget. Hanya sahabat Museum Geologi ya. Batu manakara ini tanpa perlu diubah untuk menjadi perhiasan pun bentuk secara alaminya sangat estetik sangat dari indah sekali. Dan batu manakara ini semua bahannya bisa diolah, tidak dibuang. Iya, tidak dibuang. Iya, betul sekali. Karena bagian kecilnya aja itu bisa bermanfaat untuk jadi sesuatu yang jadi wah dan tentu memiliki daya pikat tersendiri, memiliki nilai ekonomis yang tinggi juga. Betul. Kecil aja dari butir-butirnya ini udah cantik, sangat cantik. Oke. Baiklah Ibu Andi, kalau untuk batu manakara ini nih sangat terkenal di dunia. Ada lagi nggak alasan lainnya? Nah, manakara ini kenapa sampai diminati sekali sampai ke luar negeri ya? Karena apa? Manakara ini hanya ada di Indonesia dan satu-satunya untuk jenis manakara itu hanya ada di Indonesia. Wow, jadi cuma ada di Indonesia. Hanya ada di Indonesia. Banget, jadi tidak ada dimanapun tidak ada di Indonesia. Tepatnya di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Di Sulawesi Barat. Betul. Wow, keren sekali ya. Kekayaan alam Indonesia ini sangat unik. Ternyata cuma ada satu-satunya di Indonesia. Hanya ada di Indonesia manakara. Dan manakara ini sudah jadi incarannya masyarakat pecinta batu mulia mancanegara. Iya. Oke, sahabat Museum Geologi, bagi Anda yang tertarik untuk memiliki peluang usaha dalam batu mulia manakara ini, jangan sampai dilewatkan karena batu manakara ini cuma ada di Indonesia. Ini kesempatan kita untuk segera membuka peluang usaha. Jangan sampai terlewatkan, harus gercep. Jadi buru diambil sampai untuk usaha UMKM dalam batu mulia manakara ini sangat menjanjikan. Kenapa?
batu manakara ini ternyata harganya itu bisa fantastis. Sangat fantastis seperti itu. Iya. Luar biasa sekali, hanya ada di Indonesia. Kita sudah punya bahan sumber daya Indonesia, dan potensinya pun juga masih menjanjikan. Kenapa saya bilang seperti itu? Dari tahun awal ditemukannya dari tahun 2012 hingga sekarang ini sudah lebih dari 700 ton yang dikirim ke mancanegara. Wow, seperti itu. Iya, batu manakara ini selain pesona kemilauannya ternyata sangat menjanjikan. Betul sekali. Oke, baiklah. Bu Andi, terima kasih atas penjelasannya. Selena mau keliling dulu. Oke, terima kasih. Sudah jalan-jalan di stand Badan Geologi, khususnya di stand Manakara. Oke, stop dulu dong. Oke. Iya, sahabat Museum Geologi, itulah tadi pesona kemilau batu Manakara di booth pamerannya Museum Geologi, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi sahabat Museum Geologi, pameran gelar karya wirausaha baru Batu Mulia dalam peningkatan ekonomi nasional ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap batu mulia, khususnya batu manakara ini. Baik dari sisi pengetahuan, kemudian seni, maupun produk budaya yang bernilai, sehingga dapat membantu meningkatkan ekonomi perajin batu mulia. Oke, sekarang kita langsung saja, kita akan langsung mengunjungi booth pameran perajin batu mulia dari Kabupaten Sukabumi untuk melihat koleksi unggulan dan apa saja yang menjadi keunikan dari masing-masing koleksi tersebut. Oke, kita langsung. Halo, selamat pagi, Pak. Iya, dengan Bapak siapa ini, Pak? Dengan Atep. Iya, Bapak ini dari Kawan Baru Gemstone Sukabumi ya, Pak ya? Betul. Iya, Bapak bisa ditunjukkan nggak, Pak? Mana aja nih koleksi unggulan dari Kawan Baru Gemstone Sukabumi ini? Kalau koleksi unggulan sih kita ada manakara juga, kita ada bola kayak gini. Wow, keren banget. Terus dibikin tower juga, ada pendannya juga. Iya. Nah, sahabat Museum Geologi, di sini bisa lihat dari layar kaca Anda, batu manakara yang bulat-bulat ini dimasukin ke dalam sebuah botol. Estetik sekali ya untuk home decor. Kemudian juga, waduh, ini yang kecil-kecil aja ini udah sangat cantik sekali. Oke, Pak, boleh tanya nggak, Pak? Kalau untuk pembelinya di sini dari mana aja nih, Pak? Kita sih kebanyakan pembeli dari Eropa sama Amerika. Dari Eropa ya. Dari perapatan Ciamis ada nggak, Pak? Di Perancis gitu. Perapatan Ciamis belum ada. Oke, dari masyarakat Eropa banyak ya, Pak ya? Ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Sahabat Museum Geologi, sebetulnya ini masih banyak sih koleksi menarik lainnya dari Kawan Baru Gemstone ini. Sangat cantik-cantik sekali. Tapi kita harus langsung dulu melanjutkan ke booth pameran berikutnya. Oke, terima kasih, Pak. Iya. Sekarang dari gerainya booth pameran Badar Putra Sukaraja. Selamat pagi, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak? Bapak Ramdan. Oke, Pak Ramdan. Boleh ditunjukkan nggak nih, Pak? Koleksi unggulannya yang mana, Pak? Wow, jadi selain batu manakara yang sangat cantik, Indonesia tetap punya unggulan lainnya, yaitu ametis ini, Pak ya. Wow, jadi ini mungkin Bapak juga ini ya koleksi unggulannya bongkahan ya, kata orang Sunda berbeda katanya. Oke. Jadi kalau untuk produk yang banyak diminati sama masyarakat pecinta batu mulia ini yang mana aja, Pak? Ini yang biasanya ini sih. Banyak ya, Pak ya. Oke, jadi ternyata yang belegan, yang bongkahan ini buat itu banyak peminatnya. Buat interior rumah. Gimana, Pak? Buat interior, buat hiasan interior. Untuk hiasan interior, untuk dekor rumah ya. Oke deh. Bapak dari Badar Putra, saya lanjut dulu ke stand berikutnya, ke booth pameran berikutnya. Terima kasih ya, Pak. Oke, sangat menarik sekali ya sahabat Museum Geologi. Nah, di sini banyak sekali untuk hiasan, untuk home decor ya. Ini sepertinya ini nih, apa fosil kayu nih. Nah, ini fosil kayu juga.
Oke deh, tapi kita sekarang harus langsung lanjut ya. Selanjutnya ini dari Butik Batu Ancayan Sagaranten Sukabumi. Nah, ini saya lihat sih kayaknya koleksi unggulannya kayaknya ini lucu sekali. Ini kayak museum geologi. Kalau saya tidak salah ini batu apa ya? Tapi takut salah saya jadi nyebutinnya. Ini batu merah ini jadi bongkahannya sengaja diketuk gitu ya. Jadi ada yang pecah dan kita bisa melihat dari luar sini ada bongkahan semi dari batu mulianya terlihat cantik sekali. Pasti ini untuk home decor. Oke, kita lanjut ke booth berikutnya. Ini dari booth Eva Permata Cimerang. Ini siapa nih Pak? Halo, selamat pagi. Pak Agus Taman. Pak Rustaman. Pak Rustaman. Oh, oke. Pak Rustaman boleh diperlihatkan Pak sama Sobat Museum Geologi koleksi unggulannya apa aja nih Pak? Yang mana? Ya, Manakara. Ini batu-batu laut kan kayak fosil. Oh, ini fosil ya Pak? Fosil. Ini bahannya dari bahan batu apa tuh bekas-bekas pralon. Jadi dimanfaatkan juga. Ini bisa jadi kalau ikatan sama perak agak mahal juga. Saya ini persiapan peralon-peralon bekas. Jadi agak murah juga harganya. Wow, keren sekali. Cantik ya Pak ya? Dibuat untuk Lagi ya. yang bagus nih, kayak ikan nih. Wah, ini apa nih Pak? Batu apa nih Pak? Manakara juga ini. Oh, ini Manakara juga? Wow, Manakara yang seperti ini pun yang butirannya tidak kurang terlihat, tapi cantik ya Pak ya? Kayak ikan apa tuh? Lele ya? Oh iya, betul sekali. Ini menyerupai ikan lele Sobat Museum Geologi. Kalau mungkin di layar kaca terlihat jelas nggak ya? Kalau saya sih terlihat cukup jelas. Jadi ini kepalanya, bagian kepalanya. Ini apa namanya? Mulutnya ya. Ini buntutnya. Bagus juga nih. Ini jadi ini ya dibentuk ya? Ini asli. Oh ini asli. Oh ini aslinya. Oh aslinya seperti ini ya Pak ya? Aslinya seperti ini. Oke. Kadang orang nggak tahu kan pasangnya gini. Iya. Tapi dilihat-lihat. Kayak ya Pak ya? Iya betul sekali. Cantik. Harusnya dipasangnya di dalam akuarium. Jangan sayang. Ya. Udah mahal masa dimasukin ke dalam air. Sayang. Tapi kalau suka nggak apa-apa ya Pak ya? Oke, sahabat Museum Geologi. Terus ini apa nih Pak? Manakara juga ya Pak ya? Manakara juga tuh. Wah, Manakaranya indah sekali, sahabat Museum Geologi. Cantik sekali. Ini ada rantai-rantai gini, menambah ornamen ya. Ya, oke, Pak Rustaman, terima kasih. Saya mau lanjut dulu ke stand berikutnya. Ya baik, selamat pagi Bapak dari Saung Sagara Craft Sagarakan ya Pak ya? Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Kang Sara. Dengan Kang? Sagara. Kang Sagara. Makanya nama bosnya Saung Sagara. Iya. Baiklah, Pak Sagara bisa diperlihatkan nih Pak. Koleksi unggulannya apa nih Pak? Unggulannya ada 2. Yang mana aja nih Pak? Satu di aksesoris cincin. Ya. Cincin. Dipegang Pak. Aksesoris cincin sama ini apa kayak cat gini. Ini kalau ini ke Eropa. Oh ini sampai ke apa ya? Ya betul. Kalau untuk lokal, iya. Ini. Oh ini cukup berat gitu ya Pak ya? Terus ada semacam manik-manik di ini apa sarung handphone di tas. Iya. Ya, karena ini di Eropa terutama di Amerika ini sangat menghargai hasil karya seni di Indonesia. Oh iya, karena kerajinan tangan gitu ya. Kerajinan tangannya. Yang kedua cincin. Kalau cincin yang mana Pak? Cincin kayak ini kalau untuk lokal, ya batik. Nah, kami juga di komunitas ada komunitas jadi untuk lokal banyak event, banyak kontes-kontes, jadi mendorong juga. Oke. Sangat beragam sekali ya. Kalau untuk kami itu sesuai dengan permintaan pasar. Permintaan pasar. Biasanya dari mana aja sih Pak? Ini customer-nya? Kalau untuk luar Amerika, Eropa, sama Asia, Cina, Jepang gitu. Wow, sudah banyak peminatnya di mancanegara ya. Iya. Saya dari Saung Sagara ini. Alhamdulillah. Kemudian kalau untuk koleksi yang paling diminati sama masyarakat
Itu biasanya mana Pak? Yang mana? Kalau untuk lokal, cincin dari jenisnya anggur. Oke. Oh gitu. Karena ada historinya. Historinya seperti apa Pak? Menarik sekali ya sahabat musim geologi. Iya. Karena ini kalau misalnya di acara kontes, ini diukur berapa kita merawat batunya. Merawat sampai jadi agak ke biru-biruan, hijauan. Hanya putih biasa. Oh gitu. Jadi batu ini bisa berubah warna ya Pak? Berubah warna. Caranya gitu atau? Ini acaranya kadang-kadang ada yang alami dengan keringat kita, ada yang pakai embun. Itu tergantung, kadang-kadang ada yang mitos juga sih pakai cairan apa. Sama pandan. Untuk lokal, iya. Kalau untuk di Jabodetabek, anggur sama pandan yang ini ya. Kalau untuk luar negeri, tadi ini sebenarnya dipakai untuk apa nih Pak? Bros. Yang ini? Iya. Ini untuk bros, kadang untuk kalung. Ini juga di mancanegara banyak peminatnya Pak? Banyak. Nah, kalau untuk lokal ini sering ada kontes-kontes di lokal. Ini kayak semacam seperti lukisan abstrak gitu ya Pak? Iya, lukisan abstrak. Ini ada kontes-kontes. Dan batu mulia yang di ini ya? Iya. Di sayap ya? Oke. Pak Sausagara, menarik sekali perbincangannya, tapi saya harus segera berlanjut ke next pameran. Oke, terima kasih Pak Sagara. Iya, sahabat museum geologi, sekarang kita kunjungi Baal Minerals Nusantara. Di sini juga cukup menarik ya. Banyak sekali koleksinya beragam. Juga ada batu manakara. Nah, dibuat untuk home decor. Ini juga setengah dari bola dunia dari batu manakara, sangat indah sekali. Oke, sahabat museum geologi, bagi Anda yang tertarik dengan koleksi produk para perajin batu mulia dari Kabupaten Sukabumi ini, jangan sampai terlewat. Besok akan ada sesi promosi acara gelar karya perajin batu mulia pukul 13.00. Jadi jangan sampai ketinggalan, dicatat note gitu jamnya, oke? Jangan lupa besok gabung Zoom lagi dengan kami. Ya, sahabat museum geologi, itulah tadi virtual exhibition tour gelar karya wirausaha baru dalam peningkatan ekonomi nasional batu mulia Manakara. Batu Manakara yang luar biasa ini memiliki karakteristik tersendiri ya. Berbentuk bola-bola kecil menyerupai bentuk buah anggur yang sangat jarang ditemukan dan hanya ada di Indonesia, di Mamuju, Sulawesi. Oke, jadi jangan sampai terlewatkan peluang usaha ini untuk batu Manakara, segera gucuk. Jangan sampai kehabisan. Enggak sampai habis. Ya, oke deh, sahabat museum geologi, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Demikian. Para Dita Kenyo dan Erwan kembali ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Selena yang tadi sudah menunjukkan kepada kita, mengajak kita untuk berkeliling secara virtual di stand-stand atau booth-booth pameran dari Sukabumi Scrap Center ini ya. Menarik sekali, banyak sekali koleksi-koleksi dari para perajin. Bagus, cantik-cantik, ada perhiasan, ada home decor, ada pernak-pernik lain. Seperti yang digunakan hari ini, saya menggunakan cincin nih dari Mantakara. Oh, tertarik nggak? Nah, dari para Dita ada yang menarik mungkin dari tadi hasil kunjungan virtual kita? Iya, tentu saja saya sangat tertarik dengan batu Manakara ya Erwan. Ternyata batu mulia itu ada yang bentuknya unik seperti itu, bulat seperti anggur ya. Iya, makanya disebut grape ya. Iya, dan kita patut bangga juga bahwa Manakara ini ternyata hanya ada di Indonesia, yaitu di Sulawesi Barat. Betul sekali. Nah, setelah melihat tadi, apakah mungkin para Dita tertarik untuk menjadi pengusaha batu mulia, perajin batu mulia mungkin? Iya, tentu saja. Saya melihat potensi Manakara ini yang mendunia, yang diminati dunia, menjadi terpikir oleh saya untuk menjadi pengrajin batu mulia ini. Wow, hebat sekali memang. Dari gelaran acara kita ini juga berharap setelah ini kita muncul lagi bibit-bibit baru, perajin-perajin baru, pengusaha-pengusaha baru di bidang batu mulia. Karena potensinya sangat banyak sekali di Indonesia. Dan batu mulia itu nggak ada habisnya, nggak lekang oleh waktu.
siapapun kalau daya kreativitasnya tinggi tentunya bisa belajar. Kalau permodalan nanti kita akan ada support lah tentu saja. Tapi yang penting mau belajar dulu menggali kreativitas untuk menjadikan si batu-batu mulia itu sesuatu yang bisa meningkatkan ekonomi, nilai jualnya tinggi dan tentu saja akan berdampak pada ekonomi keluarga, ekonomi sekitarnya dan tentunya berdampak pada ekonomi nasional pasti ya. Iya tentu saja, dan kegiatan kita selama 2 hari ini juga akan membagikan kisah-kisah inspiratif dari para pengrajin ya Erwan. Mungkin bisa Betul kita sekali. sebutkan kembali beberapa kegiatan yang akan kita lanjutkan hingga esok hari. Ya, yang pertama kita ada bincang UMKM. Hari ini sebentar lagi kita akan mulai setelah break ya. Kita akan ada bincang UMKM Batu Mulia. Itu akan menghadirkan para pembicara yang sudah sangat hebat, sudah sangat berpengalaman di bidang perajinan batu mulia. Nah, acaranya seperti apa? Pokoknya sahabat museum semuanya Bapak Ibu harus bergabung kembali nanti ya. Selanjutnya ada apa lagi nih, Para Dita? Dan dilanjutkan kembali oleh kegiatan sharing session yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 September yaitu esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang kemudian dilanjutkan kembali dengan kegiatan gelar karya perajin batu mulia. Betul sekali. Jangan lupa dicek-cek kembali ya Bapak Ibu yang mungkin ketinggalan, nanti bisa kembali dicek di YouTube channel Museum Geologi. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak lupa juga kami selalu mengingatkan nih untuk melaksanakan protokol kesehatan karena kita masih ada dalam situasi pandemi ya. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ikhtiar seperti itu, kita terhindar dari penularan COVID-19. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saat ini kita sudah berada di penghujung acara pembukaan. Saat ini kita akan break terlebih dahulu dan nanti akan dilanjutkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun Zoom kita akan tetap aktif dan selama masa istirahat ini kita akan menayangkan beberapa film kegeologian. Baik, akhirnya kami undur diri, saya Erwan. Dan saya Paradita, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Museum Geologi, Smart Museum, Smart People, Smart Nation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.